Oke. Izin share screen Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Samsung nggak? Ada video jurnalistik dari Kompas, ada video dari Kabar Video segala macam. Saya berpikir dari untuk menyimpulkan sesuatu bisa saya oleh insan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Tsumma sholatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Muklis Abdillah selaku penguji pada rancangan aktualisasi pada hari ini. Yang saya hormati Kepala KUA Kapanewon Ngemplak, Bapak Muhammad Banudi. Yang saya hormati Bapak Moderator, Bapak Muklas. Izin saya Agnes Nur Febria, calon penyuluh agama Islam, ahli pertama. Terima kasih Bapak Moderator karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan rancangan aktualisasi saya terkait peningkatan kemampuan pelaksanaan ibadah sholat melalui bimbingan keagamaan pada anak asuh di Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta. Latar belakangnya adalah Latar belakangnya dimulai dari Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta mengajak kerjasama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman untuk menjadi penyuluh agama melalui bimbingan keagamaan di Dinas Sosial. Karena salah satu kebutuhan dasar anak asuh yang ada di BRSPA adalah pembinaan keagamaan yang bertujuan supaya anak membiasakan mengamalkan ajaran Islam sampai kelak dewasa. Hasil pengamatan ketika penyuluh agama Islam datang ke BRSPA tersebut adalah masih terdapat anak asuh yang kurang memahami tata cara sholat dengan baik dan benar, baik gerakan maupun bacaan sholatnya. Adapun tugas dari KUA sendiri adalah melaksanakan pelayanan bimbingan masyarakat di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan. Fungsinya adalah pelayanan, bimbingan, dan pencatatan perkawinan, pembinaan keluarga sakinah, kemasjidan, zakat, wakaf, dan ibadah sosial keagamaan, pelayanan bimbingan hisab, ruqyat, dan syariat, pengelolaan dokumentasi, sistem informasi, dan administrasi umum. Ketika saya mengidentifikasi di wilayah Kapanewon Ngemplak ada 5 isu yang saya dapat, yaitu kurangnya kemampuan siswa-siswi SD di Kapanewon Ngemplak dalam membaca Al-Quran dengan tajwid dan benar, kurang masifnya digitalisasi dalam menyampaikan edukasi keagamaan, kurangnya kemampuan anak asuh di BRSPA dalam pelaksanaan ibadah sholat, adanya penolakan warga terhadap keberadaan dan aktivitas jamaah LDII, kurangnya sosialisasi tentang bahaya pernikahan dini. Selanjutnya, saya menganalisis dengan APKL terdapat 5 isu. Selanjutnya saya juga menganalisis dengan USG, juga ada 3 besar. Yang pertama saya mendapatkan yang kurangnya kemampuan anak asuh. Peringkat yang kedua adanya penolakan warga. Dan yang ketiga adalah kurang masifnya digitalisasi dalam menyampaikan edukasi keagamaan. Sehingga isu yang saya angkat atau dari APKL dan USG itu adalah kurangnya kemampuan anak asuh di Balai Rehabilitasi Sosial dan pengasuhan anak dalam pelaksanaan ibadah sholat. Berikut fishbone-nya. Selanjutnya, mengapa saya memilih isu ini? Karena yang pertama, 85% masih banyak anak asuh yang belum mampu melaksanakan sholat dengan baik dan benar, baik bacaan, gerakan, serta pemahaman pemaknaan. Penyebabnya adalah kurangnya pembimbing atau penyuluh agama yang mendampingi lingkungan pengasuhan yang belum konsisten menekankan pembiasaan ibadah. Adapun dampaknya adalah lemahnya disiplin, spiritualitas, dan nilai moral anak. Selanjutnya, gagasan apa yang akan saya angkat, yaitu meningkatkan kemampuan anak asuh dalam melaksanakan ibadah sholat melalui bimbingan keagamaan sesuai tusi dari penyuluh agama Islam. Kegiatan-kegiatan yang akan saya lakukan, yang pertama tentunya adalah perencanaan kegiatan dengan tahapan konsultasi dengan mentor, yang kedua menentukan kegiatan, yang ketiga menentukan materi setiap pertemuan dengan output, notulen konsultasi, jadwal kegiatan bimbingan, dan keagamaan. Nilai ASN-nya adalah loyal, kompeten, dan akuntabel. Selanjutnya adalah menyediakan sarana bimbingan keagamaan, yaitu saya akan menyediakan sarana bimbingan keagamaan dengan tahapan mendistribusikan materi bacaan sholat kepada anak asuh dengan output apa? Outputnya adalah materi dalam bentuk hard file. Nilai ASN-nya adalah berorientasi pelayanan. Selanjutnya, menyiapkan jurnal pemantauan perkembangan anak asuh, yaitu dengan tahapan
dengan tahapan membuat konsep jurnal pemantauan serta memberikan jurnal kepada pendamping balai. Outputnya adalah rancangan jurnal pemantauan jadwal konten, jurnal pemantauan dalam bentuk hard file. Dan nilai ASN-nya adalah adaptif, berorientasi pelayanan, serta harmonis. Selanjutnya, yang keempat, pelaksanaan bimbingan keagamaan dalam pelaksanaan ibadah sholat. Tahapannya adalah memberikan bimbingan praktek sholat secara klasikal dan individual. Selanjutnya, mengejarkan gerakan sholat secara tertib atau urut menurut rukun sholat. Outputnya di sini adalah anak asuh mulai mampu membaca bacaan sholat, menghafal, dan mempraktekkan gerakan sholat. Nilai ASN-nya di sini adalah kompeten dan adaptif. Selanjutnya, pengendalian dan evaluasi kegiatan keagamaan. Tahapannya mengadakan evaluasi kemampuan anak asuh, melaporkan hasil kegiatan kepada kepala balai dan atasan langsung, evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan aktualisasi. Adapun outputnya adalah laporan hasil bimbingan keagamaan, laporan tindak lanjut atau follow up, serta laporan aktualisasi itu sendiri. Nilai ASN-nya adalah akuntabel dan kolaboratif. Berikut adalah jadwal kegiatannya, Bapak. Jadwal kegiatan ini saya rancang 1 bulan dimulai dari 25 September sampai 5 November sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh panitia, yaitu minggu pertama adalah tahap pertama, minggu kedua tahap kedua, begitu pula selanjutnya. Selanjutnya, kendala dan antisipasi tentunya apa yang akan saya lakukan tidak akan luput dari kendala dan antisipasi, tapi harapannya kendala dan antisipasi dapat terselesaikan dengan baik karena saya memiliki strategi dan antisipasi seperti yang saya tampilkan. Adapun rekapitulasi penerapan materi pelajaran agenda 2 berakhlak, saya bisa merekap berorientasi pelayanan dari tahapan kegiatan saya. Ada 2 kegiatan, akuntabel ada 3 kegiatan, kompeten ada 2 kegiatan, harmonis ada 1 kegiatan, loyal ada 1 kegiatan, adaptif 2 kegiatan, kolaboratif 1 kegiatan, sehingga total dari agenda 2 berakhlak adalah 12 penerapan. Mungkin itu saja paparan dari saya, Bapak Ibu yang saya hormati. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mbak Agnes Nurul Fibria. Ya, pas waktunya 7 menit lewat sedikit. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Pak Mentor, Bapak Muhammad Badudi, Kepala KUA Ngemplak, yang berikan waktu maksimal 5 menit untuk memberikan penguatan kepada Pak Banudi. Kami persilakan. Terima kasih waktu yang diberikan kami. Setelah kita mendengar apa yang disampaikan Mbak Agnes, tentu hal ini kami sebagai KUA Kapanewon Ngemplak, alhamdulillah ini kami ucapkan karena secara substansial ya kita berinteraksi untuk penyuluhan agama di panti sosial yang sebenarnya itu milik provinsi, namun ada di Kapanewon Ngemplak. Nah, dalam hal ini apa yang terjadi secara realitas anak didik ya memang masa mumayyiz akan masa balik ini juga tidak mudah sebenarnya ya. Anak-anak itu tidak mudah. Nah, tentu kita menghadirkan penyuluh agama di tempat itu ini agar ada tindak lanjut ya, follow up sebagai orang yang beragama Islam itu dengan kita melaksanakan sholat itu wah luar biasa itu bahasanya. Jadi batas-batasan itu sulit sebenarnya itu anak-anak itu diingatkan karena maaf yang sosial itu juga anak-anak yang ada faktor X bermasalah. Jadi itu tidak semudah membalik telapak tangan. Namun kalau kita memang mau fastabiqul khairat ya untuk menjadikan anak-anak didik kita di panti sosial itu ya tentu kalau yang agama ini melaksanakan dan yang lain itu kalau ada waktu untuk mendidik di sana tentu kami sangat senang karena sebagai visi dan misi Kementerian Agama ini dengan agama yang sudah dimiliki dengan pemeluknya itu bisa aktif. Ya insya Allah kuncinya kalau sholat itu ya tentu kalau itu sudah
menjadi suatu kewajiban, tidak perlu diingatkan, itu wah luar biasa. Diangel-angeli bocah kon sholat itu Pak, gitu. Jadi kalau tadi ada 85% itu ya masih bolong-bolong sholatnya dan sebagainya. Jadi sekali lagi dengan demikian artinya kalau anak-anak itu sudahlah setidaknya bisa menjalankan sholat 5 waktu dengan baik itu sebagai pondasi dasar dari akidah ya, yang ke depan anak-anak itu menjadi seorang muslim, insanul kamil, manusia yang sempurna. Jadi terima kasih dari Dinas Sosial, kami diberi waktu berinteraksi di sana, korelasi timbal balik dalam hal kebaikan, khususnya pada anak didik, anak-anak menjadi anak yang soleh. Sekali lagi anak-anak itu maaf, waduh luar biasa. Artinya ya faktor X-nya tadi. Tapi kalau insya Allah kalau ada hablum minallah dengan melaksanakan sholat bisa sebaik-baiknya, ya, kedewasaan ke depan kita menjadi seorang muslim itu bisa ya secara kafah setidaknya dasar-dasar akidah itu dijalani dengan baik. Demikian kepada Bapak pemateri, terima kasih kami diberi waktu untuk memberikan sambutan atau ya mungkin spesimen. Mohon maaf. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Kepala KUA yang telah memberikan penguatan dan selanjutnya memberikan waktu untuk penguji untuk berkonfirmasi ataupun ada yang mau disampaikan ditanyakan kepada Pak Mukhlis kami silakan. Baik, terima kasih. Langsung saja Pak narasumber dan Pak Mentor, semuanya saja yang saya hormati. Mbak Agnes Nur Febria, bisa mendengar Nggih, suara saya? Baik, saged Bapak. baik. Kita lihat pada judulnya peningkatan kemampuan pelaksanaan ibadah sholat melalui bimbingan keagamaan pada anak asuh di Balai Rehabilitasi. Nah, yang perlu saya tanyakan, mengapa kok sholat? Gitu. Di Balai Rehabilitasi. Mengapa kok yang menjadi concern kok sholat? Tidak yang lain, umpamanya perilaku eh, dan lain sebagainya. Apakah yang masuk dalam Balai Rehabilitasi semuanya beragama Islam? Ya, monggo, Mbak Oke. Agnes. Yes, baik. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Yang pertama, menjawab terkait apakah yang ada di Balai Rehabilitasi itu beragama Islam? Tentu tidak, Bapak. Ada 95% yang beragama Islam, ada 5% yang beragama Islam. Dan kemarin Dinas Sosial itu menjalin kerjasama dengan Kementerian Agama, itu bukan hanya dengan penyuluh agama Islam saja, tetapi ada juga penyuluh agama Kristen atau Katolik. Seperti itu. Dan yang kedua, mengapa saya mengambil ibadah sholat? Karena sholat adalah yang agama Bapak. Saya meyakini ketika anak tersebut sholatnya sudah benar-benar tetap gitu. Kalau tetap, insya Allah itu apa kegiatan semuanya atau apa-apa yang dia lakukan itu Halo, akan terukur suaranya atau terarah. putus-putus nih. Oh, gitu Bapak. Cek-cek, cek-cek Bapak. Cek-cek. Apakah terdengar Halo, Bapak? suaranya terputus-putus ya? Nggak Oh, jelas. Oh, ya, ya, oke, cek-cek. oke, ya. Oke. Ya, tadi terputus-putus. Ya, dilanjut. Oke, izin melanjutkan kembali Bapak. Eh, saya ulangi, mengapa, apakah di sini di Balai Rehabilitasi itu agama Islam semua? Tentu tidak. Ada 95% yang beragama Islam. 5% itu beragama selain Islam atau Kristen atau Katolik. Dan kemarin ketika ada Suaranya putus-putus ini Mbak Agnes. Iya, nge-lag ini. Iya, oh iya, nge-lag. cek-cek, ngapunten, Iya, cek-cek. pelan-pelan saja mungkin, Mbak. Ya, Oh, nggih. pelan. Ya, Oke. Hmm. oke. Apakah sudah bisa terdengar, Bapak? Iya, oke. Dilanjut. Oke. Mohon maaf sekali, Bapak. Mungkin ini ada sinyalnya kurang kurang bagus. Izin menjawab terkait apakah beragama Islam.
semua tentu tidak Bapak. Ada 95% yang beragama Islam di Balai Rehabilitasi Sosial. Dan 5% adalah agama lain yaitu Kristen dan Katolik. Kemarin Dinas Sosial melakukan kerjasama dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman itu tidak hanya mengutus penyuluh agama Islam saja, tetapi juga bekerja sama dengan penyuluh agama Kristen dan Katolik seperti itu. Dan yang kedua, mengapa saya mengambil sholat? Karena saya meyakini karena sholat adalah yang agama. Jadi ketika saya mencoba untuk membenarkan atau menetapkan sholat, menyempurnakan sholat anak asuh, itu semua kemampuannya atau semua attitude tindak tanduknya itu akan mengikuti. Karena memang kemarin pertemuan yang sudah saya lakukan di sana, itu kami langsung menanyakan terkait sholatnya terlebih dahulu. Karena mengapa mereka itu dari 11 itu memang 85% dari anak asuh yang ada di sana itu belum belum betul baik sholat maupun wudhu dan lain sebagainya. Terkait attitude, itu mereka sudah cukup karena memang sudah ada pembimbing yang ada di balai rehabilitasi tersebut, Bapak. Seperti itu. Baik, terima kasih jawabannya ya. Jadi kami berharap bahwa ketika ada kegiatan peningkatan kemampuan pelaksanaan ibadah sholat ini, kami berharap tidak menjadi problem baru. Ya. Kenapa kok problem baru? Karena juga perlu diketahui bahwa tata cara sholat itu macam-macam, gitu ya. Jangan sampai kemudian rencana kegiatan aktualisasi yang tujuannya adalah memberikan layanan ya sesuai dengan tusinya yang ada di kantor urusan agama, yakni tentang kepenyuluhan, bimbingan keagamaan, ini malah jadi problem. Karena tata cara sholat juga bermacam-macam. Ya, kami berharap bahwa dalam peningkatan kemampuan pelaksanaan ibadah sholat ini juga melalui pendekatan-pendekatan yang lebih komprehensif. Walaupun saya yakin ketika rehabilitasi anak ya, ini anak kan? Ya, Yes, artinya betul. usianya masih sangat-sangat muda. Yang kedua, bahwa jangan sampai kemudian anak-anak yang memperoleh pemahaman tentang agama ini ketika nanti sudah baik secara sholatnya menurut penilaian para penyuluh atau yang mengampu, tapi nanti pulang ke rumah berbeda. Kok begini? Gitu kan. Nah, berarti kan jadi masalah. Nah, lalu bagaimana caranya? Bagaimana cara penyampaiannya? Cara sholat katakanlah untuk pelaksanaan ibadah sholatnya. Sehingga ini dinyatakan sebagai sesuatu yang ideal. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Itu memang kemarin masuk di kendala serta eh, strateginya juga karena memang kita tidak bisa memungkiri bahwa ada tata cara sholat yang berbeda, sesederhana ada doa iftitah yang berbeda, terus ada yang pakai doa kunut atau tidak. Itu nanti tetap kita akan berkoordinasi atau komunikasi dengan anak asuh itu sendiri terkait apa-apa saja yang memang sebelumnya mereka lakukan. Contohnya doa iftitah, apakah mereka mohon maaf memakai kabiro atau Allahumma ba'id baini atau doa kunut mereka memakai atau tidak. Itu tentu kita akan berkoordinasi atau berkomunikasi dengan anak asuh sendiri. Dan goals dari saya sebagai penyuluh agama Islam turun di Dinas Sosial Balai Rehabilitasi Sosial tersebut adalah menyempurnakan bacaan-bacaan sholatnya mereka yang memang kemarin masih kalau menurut orang Jawa adalah plegak-pleguk seperti itu Pak. Jadi plegak-pleguknya itu insya Allah kami akan menghabituasikan, akan melancarkan dengan setoran-setoran hafalan bacaan sholat itu terkait bacaannya. Terkait gerakannya tentu akan kami sesuaikan dengan sholat secara umum seperti itu Bapak. Baik dari beberapa rukunnya seperti itu. Ya, Itu. terima kasih. Ya, terima kasih. Ini cukup menarik ya, Ya. karena ini di Pantai Rehabilitasi. Nah, Ya. ini perlu saya konfirmasi. Anak-anak yang masuk pada Pantai Rehabilitasi ini masihkah anak yang bersekolah atau putus sekolah? Ini Ya. saya belum dapat informasi itu. Ya. Ya.
Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Apakah anak bersekolah atau tidak bersekolah? Bersekolah semua Bapak. Jadi dinas sosial memberikan fasilitas kepada anak asuh tersebut untuk bersekolah. Baik dari SD, SMP, SMK maupun SMA. Dinas sosial memfasilitasi hal tersebut Bapak. Oke. Oke. Satu lagi pertanyaan ya. Siap, Itu kan dalam core value itu ada kolaboratif. betul. Oke. Jadi itu kan adalah core value kita sebagai ASN. Nah, kalau anak-anak kita itu masuk pada lembaga pendidikan, coba konteksnya seperti apa? Dengan guru pengampu pendidikan agama Islam antara penyuluh, guru, dan dinas sosial. Karena ketika anak-anak kita masih dalam pembelajaran di sekolah, baik SD, SMP, dan SMA, itu kan berarti menjadi tanggung jawab sekolah atau guru Iya. pendidikan agama Islam. Nah, konsep atau formula dalam kolaborasinya seperti apa? Ya. Oke. Oke, Bapak. Baik, jadi kolaboratifnya di sini nantinya kebetulan Bapak sekolah yang dikolaborasikan dengan dinas sosial itu tempatnya ada di samping dinas sosial sendiri, Bapak. Jadi ada SMP dan SD itu di wilayah dinas sosial tersebut. Jadi nanti kolaborasinya mungkin selain dengan pembimbing keagamaan, selain dengan kepala balai, saya akan berkolaborasi dengan guru agama di situ. Untuk apa? Untuk memantau. Di dalam tahapan kegiatan saya juga ada jurnal pemantauan kegiatan Bapak. Jadi nantinya saya akan berkolaborasi juga dengan guru keagamaan karena kalau untuk penyuluh agama sendiri karena waktunya terbatas, karena kayak seperti ekstrakurikuler kalau penyuluh agama melakukan bimbingan keagamaan itu akan mungkin kurang efektif, tapi nanti